nào đi đâu đi dám sao Cuma kalau hendak melihatnya boleh hajar awas hati-hati, tapi jangan bila ada yang menawari jangan mau. Ada joki hajar awas. Emang sini mah, Aja karena ketemunya di sana juga bila yang nulah. Iya, awalnya tengok aja. Haram. Ambilan air jam-jam. Antri semuanya.
Kok yang paling atas sendiri. Nah, itu tembus sana Ka'bah itu. Nah, luas. Parah. Paling atas. Banyak suku. Kalau di jalan yang sering dilewati orang itu dilakukan, tentu pencarian orang-orang kafir Quraisy itu akan sangat mudah. Jadi akhirnya Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar itu paling ini memakai jalan pintas, bukan jalan pintas ya, jalan yang istilahnya kalau ini ya, mestinya harus lewat jalan selatan, diambil jalan utara, jadi yang berlawanan arah tapi mutar. Nah, memutar itu supaya menutupi orang. Jadi pada malam yang itu Rasulullah juga mengontak Sayyidina Ali, wahai Ali, malam ini kamu menggantikan tempat tidur aku untuk tidur dan berbaring di sana, kata Nabi. Ini Sayyidina Ali mahasiswa aja mengiyakan. Kalau kita sih berpikir dulu orang lagi diburu, kita menggantikan di dalam rumah aja sudah ini, apalagi menggantikan di kamar, di tempat-tempat tidur, Kalau seandainya orang langsung dobrak, langsung tombak, ya langsung timpas aja, tewas tuh Sayyidina Ali. Tapi untungnya nggak ada ya. Nah, jadi Sayyidina Ali menggantikan Rasulullah SAW di tempat tidur. Orang-orang kafir Quraisy ini menjaga dari di belakang, di depan, di sisi segala macam. Tapi uniknya, anehnya, ini satu keajaiban. Mereka yang menjaga itu malah ketiduran, tidur. Nah, sambil dalam tidurnya itu, ketika Rasulullah SAW keluar, beliau memapayakan butiran-butiran pasir kecil ke pundak-pundak mereka. Ya mungkin gara-gara itu juga mereka malah tidurnya lelap. Akhirnya ketika sampai udah menjelang pagi, ada orang lewat, negur, wahai sekalian yang penjaga, ngapain kamu di rumah Rasulullah? Kamu yang dijaga orangnya udah keluar, orangnya sudah keluar. Mereka kada percaya, ngintip di yang bisa diintip, lihat orang masih ada yang tidur. Kalau zaman sekarang mungkin ini dicoba di miss call dulu, benar ada di Rasulullah atau lain ke yang punya HP-nya. Kalau sekarang, tapi zaman Rasulullah kan ada HP. Jadi mereka lihat masih ada, akhirnya penasaran mereka nih, di Berdakor udah keluar segala macam itu, yang tidur siapa? Akhirnya didobrak. Ternyata yang tidur ada Sayyidina Ali. Mereka nanya, wahai Ali, mana tuh Rasulullah? Mana tuh Muhammad? Nah, akhirnya kata Ali, Muhammad sudah pergi malam tadi. Mereka kemudian ini ya, gemuruh kupar di Mekah ya, di kehilangan buruan. Akhirnya mereka mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa menangkap Rasulullah Muhammad Rasulullah hidup ataupun mati, maka akan diberikan hadiah 100 ekor unta. Jadi mereka-mereka yang berpemberani, yang istilahnya tergiur dengan harta-harta rampasan, harta-harta hadiah itu, ya, diantaranya adalah Surakah bin Malik namanya. Ini sorangan mengejar, mencari jejak. Akhirnya dapat ketemu Rasulullah. Tapi beliau
tidak berhasil menangkapnya. Nah, kembali ke Gua Sur ya. Jadi Gua Sur itu sebenarnya setelah Rasulullah keluar dari rumah itu Rasulullah tidak serta-merta ya meninggalkan pengejar-pengejarnya. Nah, beliau juga sadar kalau beliau sudah pergi itu tentunya orang Mekah pada abur sebertaan. Akhirnya beliau bersembunyi dulu dah supaya lebih aman dalam satu gua yang dinamakan Gua Sur itu. Nah, alhamdulillah pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy sebenarnya udah sampai ke Gua Sur, tapi mereka ragu ya. Ini dilihat gandang lawa ya, orang kita banyak nih. Sarang laba-laba itu tidak ada yang putus-putus di depan pintunya, tidak ada yang pagarnya, hanyar malahan. Kemudian sarang burung apa merpatinya malah bertelur di muka gua. Mana mau tuh kalau ada orang ya burung bertelur di situ. Nah, mereka nggak ada jadi masuk, nggak ada jadi masuk di sana. Nah, akhirnya mereka gagal. Padahal di dalamnya ada dua orang yang bersembunyi. Kalau si Abdul Warikin belum datang. Nah, selama beberapa malam itu Rasulullah bersembunyi di sana dengan ditemani si sahabat beliau Abu Bakar. Nah, di sini peran daripada anak-anak Abu Bakar itu juga sangat membantu ya, diantaranya adalah yang perempuan itu Asma binti Abu Bakar. Kemudian ada Abdullah juga ya. Ada yang tukang antari makanan, ada yang tukang mata-mata di Mekah ya, kayak apa nih segala macam situasinya. Nah, itu peran anak-anak Abu Bakar sangat berperan sekali pada waktu itu. Nah, sampai masanya akhirnya mereka keluar. Nah, disinilah orang-orang kafir Quraisy mencari, mengejar. Terus Surakah bin Malik akhirnya dapat menemukan, tapi begitu sudah parah. Kudanya itu malah terperosok ke dalam kubangan pasir, terjerembab, pelanting segala macam. Bangun lagi, kejar lagi, terpelanting lagi beberapa kali. Akhirnya beliau nyerah ya, nyerah. Jadi sampai di hadapan Rasulullah, beliau ditanya sama Rasulullah, "Wahai Abdullah, ngapain kamu ngejar-ngejar kami? Aku ingin mendapatkan harta," kata sini. Dapatkan saat kamu itu aja memakai pakaian kebesaran Raja Persia, Raja Kisra, itu Raja Persia. Kamu kebayang nggak nanti suatu saat zaman itu, waktu itu ya, kerajaan Persia itu termasuk negara adikuasa. Pakaiannya mungkin berlian emas apa segala macam. Nah, jadi kata si Surakah, wah kada kebayang Pak Muhammad, kada kebayang. Akhirnya udah pulang dengan tangan hampa, tapi hatinya sudah terpaut dengan Rasulullah. Nah, di masa-masa selanjutnya ketika Rasulullah SAW sudah wafat, digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar selama 2 tahun. Kemudian zaman Sayyidina Umar, penaklukan kerajaan Persia itu dilakukan zaman Sayyidina Umar. Nah, akhirnya karena sudah takluk, ini segala rampasan itu akhirnya dikuasai. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ya. Jadi itulah tadi yang dinamakan dengan Gunung Sur ya, gunung yang sangat bersejarah. Jadi ini kita lanjut. Kita lanjut supirnya nih. Terus. Jadi si Surakah bin Malik ya, pada zaman Sayyidina Umar beliau, yang ketika penaklukan wilayah Persia, kalau Persia itu bahari ya, zaman dulunya itu tempatnya di Iran. Jadi Iran itu dari zaman dulu udah maju ya. Iran. Nah, kerajaan Persia itu dulu anaknya itu di Iran. Jadi ketika zaman Sayyidina Umar itu ditaklukkan. Nah, baju termasuk salah satunya itu diambil oleh pasukan kaum muslimin, dan oleh Sayyidina Umar disuruh si ini untuk memakainya.
Ya si Surakah untuk makanya. Banjir. Beliau kaget nangis Iya, apa segala pasangan di macam. malam. Teringat belasan tahun Dalam yang lewat sorenya ketika itu. Rasulullah masih hidup itu pernah berucap. Kebayang nggak kamu nanti suatu saat pakai baju kebesaran Raja Persia, namanya Kisra ya. Itu. Nah beliau akhirnya sadar itu udah ini ya, udah Islam beliau, udah ikut berperang juga ya, menaklukkan Persia. Akhirnya ucapan Rasulullah itu kesampaian, akhirnya terjadi pada diri Surakah bin Malik. Nah setelah beberapa hari di Gua Sur, kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan, ia akhirnya ketemu dengan si Surakah bin Malik itu. Perjalanan dari sana menuju Madinah ya, banyak dilakukan pada malam hari karena siang hari itu cuacanya panas dan juga untuk menghindari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya tiba di daerah Quba pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Artinya perjalanan itu selama 12 hari. 12 hari dari beliau pertama kali meninggalkan Jabal Sur itu. 12 hari ya. Beliau tiba pada tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin di Quba yang disebut oleh orang-orang Madinah. Nah ini tanah Arafah. Bapak Ibu sekalian, nanti insya Allah kita akan ke sana ya. Kalaupun nanti bisa naik ke Jabal Rahmah, jangan lawas-lawas karena ujar kata supir, aku hendak ke bandara lagi kena jam 1. Nak ngantar orang ke bandara. Oh, coba yang absurd kan. Ini lagi renovasi lagi, setiap tahun renovasi ya, buat persiapan musim haji. Nah, nanti kalau ingat ya, nanti kalau udah sampai ke sana kita melihat foto-foto, balik lagi ke bis kita, jangan lawas-lawas, berbelanja seadanya aja, berbelanja secukupnya aja sambil lewat aja ya. Biasanya sih banyak orang-orang jualan. Nah, secukupnya ingat kita disariki supir gitu. Ya, kalaupun bisa nanti ke Jabal Rahmah naik sebentar ya, mungkin berdoa di atas menghadap kiblat, jangan menghadap tubuh. Kalau ada tukang foto-foto, hati-hati tukang foto ya, hati-hati tukang foto. Tapi setiap hari itu tidak difungsikan, nanti buat musim haji. Namanya Masjid Nampiran. Itu masjid besar, sebagian masuk Arafah, sebagian kada. Ya, jadi di Jabal Rahmah nanti hati-hati dengan tukang foto. Jangan tulis-tulis juga, berdoa aja di atas. Kalau mau naik kalau sampai ke atas, atau mungkin kalau di bawahnya aja berdoa aja. Ini juga salah satu tempat terbaik kita berdoa di tanah Arafah. Makanya kalaupun nanti bisa naik ke Jabal Rahmah, yaitu Jabal Rahmah, Jabal kasih sayang ya, gunung kasih sayang. Nah, yang pingin dapat jodoh bisa tuh doa-doa di atas. Tapi hati-hati kalau doanya pingin nambah lagi, hati-hati ya. Ya jangan istilahnya mengaminakan. Ya, kalau berdoa di atas suruh tuh nyaringi ya. Jangan-jangan nanti doanya ya Allah ya Rabbi tolong tambahkan lagi. Amin ya yang ini. Boleh kira kabul. Ya. Itu. Biasa sih parkirnya jauh tapi mudah-mudahan parah. Ya, jaga kebersamaannya, jangan sampai bingung nyari bisnya. Karena kami pernah kejadian, udah kan ketemu, akhirnya suruh naik taksi sendiri ya. Naik taksi sendiri ke Jarana. Mahal dari sini. Nah, taksinya kan tapi ada. Ya, ingat bisnya jangan sampai terpisah dari rombongannya. Malaysia nih kan. Ya, bendera Malaysia nih. Cepat bisnya nih, wow.
kita ingat Jabal Rahmah. Tutup tapi. Mana bubanya tadi? Ada bubanya? Mana? Mutar barang kali itu. Jabal Rahmah. Jabal Rahmah. Kasih sayang penuh tutup sopirnya. সম্মানিত ভাইয়েরা, আরাফার পাহাড়ের সফরের উদ্দেশ্যে বহন করা বৈধ নয় এবং এটি বৈধ শুভ আরোহণে কোনো স্বভাব নেই। এতে কোনো পাথর ও মাটি নেওয়ায় কোনো বরকত বা লাভ নেই। যদি এমনটি উত্তম হতো তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম bukti ketahui bahwa pergi ke Jabal Arafah atau Jabal Rahmah ke sana naik serta beribadah di atasnya tidak ada dalilnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu para jamaah hendaknya memperhatikan hal tersebut, tidak melakukan berbagai macam penyimpangan dan pelanggaran sehingga bukan mendapatkan pahala tetapi mendapatkan dosa. Siapapun yang pergi ke tempat-tempat yang disucikan yang tidak ada petunjuk dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka hal tersebut sia-sia. Terutama di Jabal Rahmah atau Jabal Arafah tidak ada keutamaan sedikit pun orang yang naik dan beribadah berdoa berzikir di sana di tempat tersebut tidak pernah dilakukan sebaiknya dia mengambil waktu tenaga untuk pergi ke tempat-tempat tersebut, bahkan memperbanyak sholat, salat sunat, beribadah. Kunci itu. Kita jalan ini bukan Jabal Rahmah yang ada di situ. Kasih sayang di sana. Ini mana? Nah ini. Aku belum foto yang mana? Lempeng. Murah lagi daripada Jokowi. Mama yang sama mama 152. satu mama satu. Ah, 50 mama 50 ya. That's 50. Kacamata banyak. Kacamata. Ini mana? Dah, anu enggak Pak Haji? Baik kok, ini baik kok Pak. Sana Pak arahnya. Ada lima. Tempat lagi. Baiknya nyari-nyari anak latas. Iya. Sesuatu itu sudah lengkap ya, sudah sempurna. Maka ya kata beliau sang pembawa risalah tentunya juga sudah ya mungkin pensiun ya ibarat ini. Udah gak ada tugas lagi, udah pekerjaannya untuk menyampaikan risalah itu udah habis.
Nah kalau sudah habis kata Abu Bakar, kita tinggal menunggu waktu untuk sang pembawa risalah itu akan meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Nah ini yang membuat Sayyidina Abu Bakar akhirnya sangat sedih. Nah, sahabat yang mendengar hal yang demikian kemudian bercerita, ini ada yang masih penasaran, bercerita kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kata Abu Bakar gini. Benar nih, gimana Rasulullah? Kita sudah keluar dari Padang Arafah dan selanjutnya kita akan bergerak menuju ke Musdalifah. Bapak Ibu sekalian, setelah tergelincirnya matahari, orang-orang yang melaksanakan wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah itu begitu matahari tergelincir terbenam, itu bis-bis yang mengantar ke Musdalifah itu udah siap, pulang balik udah siap ya, sampai tengah malam untuk selanjutnya mabit di Musdalifah yang melaksanakan bermalam di Musdalifah. Nanti kita akan melewatinya di sana. Kita akan melihat dari dekat Musdalifah tempat orang mengambil batu kerikil dan melontar jumrah itu di sana. Nah, nanti kita akan melewatinya. Namun sebelumnya ini kita masih dalam perjalanan. Bapak Ibu sekalian, ada satu ya bangunan fenomenal ya. Nanti kita akan melewati. Ini bangunan ini yang merupakan saluran air yang dibuat itu pada dinasti Abbasiyah, tepatnya pada puncak kemakmuran dinasti Abbasiyah pada masa Harun al-Rasyid. Ya, beliau ada mempunyai istri yang bernama Siti Jubaidah. Siti Jubaidah ini ya, beliau melaksanakan haji selama 9 kali sebagai seorang istri penguasa yang kekuasaannya mencakup Mekah dan Madinah juga, termasuk Padang Arafah. Maka beliau sebagai di atas satu gunung, di sebelah kiri ya, ini bis pada numpuk-numpuk di sini, mereka menunjukkan tempatnya. Nah di sebelah kiri di mungkin melihat ya, di sebelah ini lindung-lindung ini. Nah itu di sebelah kiri di atas ada tugu, lubangnya kecil kayak sarang burung dara mungkin kurang lebih. Nah disitulah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melaksanakan prosesi perintah Allah untuk melaksanakan kurban. Yang akhirnya Nabi Ismail diganti dengan seekor kebas. Itu ya di sebelah kiri ya. Yang ada di atas Pak, di atas sebelah kiri. Jadi pun nyur Nah itu ya, di sebelah kiri di atas di bawah bukit, bukan di atas puncak. Di atas puncak itu rumah raja, itu buat tamu kerajaan. Ya, yang beluang satu. Disitulah tempatnya. Nah sedangkan di tempat pelontaran yang sebelah sana itu, nah disitulah kita memanifestasikan pekerjaan daripada Siti Hajar ya, ketika didatangi oleh iblis untuk memerintahkan kepada sang suami jangan melaksanakan penyembelihan Nabi Ismail. Kasihan anak saya hitungannya. Akhirnya dilempar oleh Siti Hajar ya. Tepatnya di Jamarat itu, makanya orang melontar jumrah itu sebagai perwujudan daripada kelakuannya Siti Hajar yang menyerang iblis, yang ingin menyuruh menghentikan tingkah Nabi Ibrahim. Ya. Tetapi tidak berhasil. Nabi Ibrahim tetap melanjutkan pekerjaannya dan sang istri juga tetap tabah. Nah di depan kita, disitulah Siti Hajar melaksanakan pelemparan itu, dan sekarang kita juga melempar jumrah yang 3 itu di depan, yang bangunan tingkat 5 seperti parkiran yang ada helipad di atasnya, ada payungnya juga. Itulah tempat orang melontar jumrah. Ya di hadapan ya, di sebelah mana menara 2 buting itu. Nah itu namanya Jamarat. Ntar nanti kita akan lewat dari atas jembatan. Nah di situ yang dinamakan tempat orang melontar atau Jamarat. Di hadapan kita ya, persis ya, di hadapan yang bertingkat kayak jembatan bertingkat 5 itu tempat melontar. Kita tidak lewat sana, kecuali biasanya mobil kecil bisa lewat sana. Dan di sebelah sana ada satu masjid yang lawas kada ditemukan tersembunyi, itu namanya Masjid Aqabah. Nah kemudian ada masjid, ini menara masjid di samping kiri kita. Nah, di
Di samping kiri ada satu masjid, itu namanya Masjid Heb. Masjid Heb ada salah satu masjid. Nah, di situ diceritakan bahwa Nabi SAW pernah melaksanakan sholat berjamaah, dan dalam sholat tersebut ikut diantaranya Nabi Musa alaihissalam. Nah, kita tidak tahu kok Nabi Musa ada, pada udah meninggal duluan. Nah, ikut di sana. Di sebelah kiri ya ada Masjid Heb namanya. Bapak Ibu sekalian, di kiri kanan kita inilah pertimahan Mina ya. Nah, nanti kalau sampai masanya berhaji, mudah-mudahan. Kemudian di hadapan kita ada dua terowongan, itu namanya terowongan Mina ya. Nah, terowongan Mina ada dua terowongan, sedangkan yang kanan ada angka 2-nya, itu lebih dulu. Nah, disitulah pernah terjadi ratusan jamaah haji Indonesia meninggal di sana ya. Yang ada angka 2-nya itu, yang kiri itu setelah kejadian dibangun. Nah, itu terowongan Al-Muasim namanya di sana, terowongan Mina. Jadi pernah terjadi lebih dari 100 jamaah haji Indonesia meninggal terinjak-injak di sana, pingsan ya. Karena berdesak-desakan dan dulu bukan satu arah, berpapasan di dalam. Nah, akhirnya lampunya mati, beramurnya mati, hingga kekurangan oksigen dan banyak yang terinjak-injak. Dan panjang terowongan di sana itu kurang lebih seperti yang kita lewati ini. Jadi rata-rata ya jamaah haji Asia Tenggara itu setiap kali mau melontarkan menuju ke tempat sana ya, ke tempat pelontaran tadi, itu akan melewati terowongan yang sebelah sana ya, bukan yang ini, yang angka 2 tadi. Nah, akan melewati itu karena posisi jamaah haji Indonesia itu berada di sebelah kanan area terowongan ini. Ya, dari Indonesia, ya, Brunei, Singapura, Thailand, Malaysia, itu rata-rata di sebelah sini, ya di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan ini untuk jamaah haji Asia Tenggara. Nah, ini di sini. Jadi lumayan jauh ya kalau jalan kaki. Nah, lumayan jauh. Jadi disinilah tempat jamaah haji Asia Tenggara. Ya, sudah lihat. Terowongan. Ya, Bapak Ibu sekalian, sudah habis kawasan Minanya. Ya, sudah habis ya. Nah, jadi sekarang kita ini bis akan terus menuju ke tempat mikat kita di Ja'rana. Bapak Ibu sekalian, ini umrah yang kedua. Pekerjaannya persis kayak kita umrah pertama kemarin. Nanti kita ke tempat mikat. Kita yang belum ganti baju ihram ganti di sana nanti, cepat-cepat ya. Ganti di sana nanti. Dan kita wudhu di sana juga. Yang ke WC di sana juga ya. Yang ke WC di sana juga. Nah, nanti kita akan melaksanakan mikat di tempat itu, nanti namanya mikat di Ja'rana. Kalau kemarin kita dari Bir Ali ya. Dari Bir Ali. Nah, pekerjaannya itu sama. Larangan-larangannya pun sama. Cuma bedanya hari ini yang umrah kedua, Bapak Ibu sekalian bisa mengumrahkan orang lain yang orang itu sudah meninggal ataupun orangnya sudah sakit, yang kira-kira orang tersebut merasakan mungkin lagi kawatulak ke Makkah, baik kemampuan secara fisiknya maupun secara ekonomi, kecuali ya memang rezekinya. Tapi kalau kita bisa sendiri menilai ya, bisa sendiri menilai ya, orang sakit udah sakit parah gitu. Apalagi udah koma bertahun-tahun udah sadar-sadar kan kada mungkin. Nah, jadi nanti bisa itu dibadalkan atau diumrahkan ya, satu orang satu ya. Nah, misalnya hari ini untuk arwah abah, nanti yang kedua lah, yang ketiga nanti untuk arwah mama, atau nanti untuk arwah mantan juga ada bapak ya, ada mantannya ya. Jadi laki-laki boleh mengumrahkan perempuan, perempuan boleh mengumrahkan laki-laki, basilang dengan syarat satu orang satu. Syarat satu orang satu. Nah, nanti kita akan bimbing sama-sama niatnya kayak apa. Yang penting diingat dulu namanya, kalau perlu dengan BIN-nya. Nanti kita akan sebutkan biasanya namanya, dan kalau perlu BIN-nya juga. Itu untuk melaksanakan badal umrah. Yang gak ada diri umrahkan, Bang, ya untuk diri sendiri aja. Tetap niatnya seperti yang kemarin.
berdiri sendiri aja ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, silakan kita nikmati perjalanan kita menuju ke Jalanan. Dan di sana kita ganti ihram, kemudian masuk dalam masjid, laksanakan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Ya, sunat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan sembahyang sunat ihram 2 rakaat. Ingat, masuk masjid dan mengerjakannya jangan terlalu lawas. Ya, terlalu lawas di dalam. Kalaupun berbelanja cepat-cepat. Berbelanja jangan lawas-lawas. Kita perlu cepat, kasihan supir biarnya anak ke bandara lagi. Onta. Itu onta ya di depan sana. Nah, Iya, betul onta dah. itu namanya. Nah, onta. Nah, raninya tuh. Khas ini khas Arab. Ini onta nah, Cil. Gerak, Cil. Ini sebelah kanan 1 mat lagi. Ini onta nah. Nah, ini bentuknya onta. Lambai, kalau ini ada, kalau pinang itu ada. Halo. Halo. Mengiyo dia, oke. Baru dulu paman lah. Paden kami mikat di jalanan. Kami. Kalau ada yang pingin makan daging onta ya, nah boleh, tinggal atur. Tapi biasanya itu 1 cipir itu buat 4 orang ya sekitar 57 real. Tulaknya, taksinya ya kurang lebih berapa ya? Apa 10 real 1 orang berapa? Jadi tempatnya itu view-nya kelihatan Jabal Nur. Ya tempat, atau kalau selain di sana mungkin biasanya di Ajajiyah ya. Itu tempat arwah makannya itu tidak banyak. Kada tahu juga kan memang onta lebih mahal dari daging sapi ya di sini. Padahal mana ada kelihatan peternakan sapinya. Jadi lebih mahal daging sapi ya, lebih mahal daging onta ya. Jadi kalau mau tinggal ini biasanya si ibu si Dar atau di Sarah tahu tuh tempatnya.
Untuk plastik. Enggak asli itu rumputnya tuh. Kayak plastik ya. Itu asli. King Abdul Aziz Sporty. Padang Batu. Sama Kalimantan nih. Pulang lah. Jalannya Ciprona. Ciprona. Halo, 1-2. Iya, Bapak Ibu jemaah sekalian. Jadi kita akan mengikat di salah satu tempat yang dinamakan dengan Jak Ranai. Jadi Jak Ranai ini jaraknya sekitar 26 km ya ke arah Masjid Haram. Nah, pada tahun 8 Hijriah atau tanggal 20 Ramadan, Rasulullah dan para sahabat itu bergerak menuju Mekah mengadakan apa yang dinamakan dengan penaklukan Mekah, karena kan Rasulullah terusir ya dari sana. Kemudian Islam sudah semakin besar, semakin banyak. Nah, beliau akhirnya ingin kembali memperluas wilayah, memperluas orang-orang yang masuk Islam sampai ke Mekah. Dan akhirnya pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah atau kurang lebih 3 tahun sebelum beliau wafat, nah, beliau dengan segelintir sahabat dengan banyak pasukan itu pergi ke Mekah untuk melaksanakan penaklukan atau dikenal dengan Fathu Mekah. Nah, di sana ternyata alhamdulillah tidak ada terjadi perlawanan karena jumlah kaum muslimin sudah sangat besar. Terjadi perlawanan dan Rasulullah berujar, beliau barang siapa yang ingin selamat, yang ingin selamat tidak memberikan perlawanan, salah satunya berdiam di rumah-rumah mereka ya, ataupun bisa juga masuk ke rumah Abu Sufyan. Nah, ini Abu Sufyan dia terkenal sebagai seorang tokoh yang sangat luar biasa ya. Dari beliau juga keturunan beliau hingga akhirnya jadi penguasa ya. Dia terkenal dengan dinasti Umayyah. Nah, penghormatan beliau kepada Abu Sufyan itu salah satunya adalah masuk ke rumah beliau jika ingin selamat. Nah, akhirnya Mekah itu takluk tanpa ada perlawanan. Tetapi mereka yang tidak senang dan masih membangkang, mereka keluar dari Mekah itu pergi, tetapi kepergian mereka itu malah menghimpun kekuatan baru ya. Di antaranya dari suku Hawazin ya, dan Sakif yang dipimpin oleh Malik bin Al-Asri, malah menghimpun kekuatan untuk menyerang balik ke Rasulullah dan kaum muslimin. Mana nih? Ada sing pagatan. Ya, bisa petuyuk. Ambil lipat nah pada umroh Masjid Aisyah. Ini satu. Kurma muda. Tambah ini satu. Kurma naswa. Yo. Di Arab Saudi.
suka ini musim dingin biasanya orang pada naik-naik tuh ke atas. Orang pada naik-naik tuh biasanya memutih. Nah, memutih. Kalau pengen naik itu ya waktunya sekitar 1,5 jam. Pakai tangga semua ya, disitu pakai tangga semua. Ada tempat rest area, tempat istirahatnya, ya, berhenti. Bahkan di atas sana orang jual minuman banyak ya. Banyak orang jual minuman. Nah, banyak ya. Nanti kalau pengen kesini tinggal urut siap mengantarakan. Ya. Kalau ingin menguji ini kekuatan kapal lali tohot boleh di sini nih. Ya, kekuatan napas juga ya. Naiknya sekitar 1,5 jam. Kalau sejam lebih cepat bisa juga. Turunnya juga kira-kira seperti itu turunnya ya. Karena kita 5 itu katanya akan dibangun kereta gantung yang akan naik ke atas gitu. Ya mungkin kurang lebih kereta gantung kayak di Taif yang melintasi gunung, atau kalau di sini nggak seperti di Malaysia ya. Kalau di Malaysia ada tuh kereta gantung juga melintasi gunung, cuma di bawahnya hutan, itu di Genting Island. Sekali-kali nanti kalau ke Malaysia jangan lupa juga naik kereta gantung di daerah Genting Island ya. Itu lebih panjang dari di Taif, sekitar 1,5 jam sekali jalan. Kalau di Taif itu 20 menit lebih ya. Ya, Bapak Ibu, itulah Jabal Nur. Jadi kalau pingin nanti tinggal batasi, biasanya sih paling 20 rial satu orang dari hotel. Itu Jabal Nur. Coba kalau kita lihat posisi Jabal Nur dengan menara itu kan ya sekitar 6 kilo lah kurang lebih. Oke. Itu Jabal Nur yang di dalamnya ada satu gua namanya Gua Hera. Di atasnya ya, atas puncak, kemudian turun agak ke kiri sedikit. Biasanya kalau musim dingin ini pada berjejer buat muka pintu guanya. Ya, Bapak Ibu kembali lagi ke cerita kita di Taif nanti ya. Kalau memang ini pingin mikat, mandi ihramnya di hotel. Sebenarnya sih ada di tempat Kokodal Manajil itu tempat mandi, cuma kan kelambatan pulang kita. Kalau mandi kita pingin cepat-cepat sampai. Kalau perlu sebelum maghrib udah sampai. Nah sekarang tuh orang pada rame ya, pergi ke Taif, apalagi tuh dari jemaah-jemaah Malaysia biasanya. WC 3, WC kenang-kenangan orang Indonesia. Ini kalau kita cari di WC 3 pasti di sini sudah. Mana timur tadi? WC 3, WC pertemuan.